Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi pada pembelajaran ekonomi kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas salah satu materi lembaga keuangan non-bank, yang dimana nantinya setiap pemateri akan menyampaikan materinya masing-masing. Jadi kami harap kalian menonton video sampai habis dan memperhatikan apa yang kami sampaikan agar ilmu yang kami share ke kalian bermanfaat. Dalam video ini kami akan membahas pengertian, jenis, ciri, tujuan, serta alasan mengapa LKNB terbentuk dan apa perannya. Kira-kira perbedaan lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank itu apa sih? Sebelum kita lanjut, kenalin dulu yuk anggota-anggota kami. Kira-kira siapa aja ya namanya dan apa peran mereka dalam tugas ekonomi kali ini. Kania Sikar Maharani, Maulana Al-Husseini, Raja Harry Kusmanegara, Angela Apriliani, Cindy Alia, Arthur Area Satya. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Namun, kita akan membahas salah satunya saja, yakni lembaga keuangan non-bank. Pengertian lembaga keuangan non-bank sendiri yaitu lembaga keuangan yang fungsi dasarnya sebagai pengumpul dan penyalur dana yang digunakan untuk menunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal. Tetapi, lembaga keuangan non-bank tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito. Salah satu jenis dari lembaga keuangan non-bank yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menjadi contoh dari lembaga keuangan non-bank. Lembaga ini menjalankan usaha dengan cara menanggung berbagai resiko yang mengancam seseorang. Contohnya seperti kecelakaan, kebakaran, hingga kesehatan anggota tubuh. Melalui perusahaan asuransi, nasabah perlu membayar iuran atau premi setiap bulannya. Ketika risiko benar-benar terjadi dan penyebabnya tercantum dalam perjanjian, perusahaan asuransi akan menanggung pembiayaannya. Alasan seseorang memilih perusahaan asuransi sebagai bekal atau tabungan mereka di masa depan yaitu untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Contoh kasusnya yaitu ketika Udin mengalami kecelakaan dan kendaraan yang digunakannya mengalami kerusakan parah. Tetapi Udin telah mendaftarkan mobilnya ke dalam asuransi kerugian, maka Udin dapat memperbaiki atau mendapatkan mobil itu kembali sebab dirinya telah mendapat jaminan dari perusahaan asuransi tersebut. Lalu, apa saja ya peran LKNB bagi masyarakat serta bagi negara kita? Yang pertama, mengurangi penimbunan dana. Dengan menyatukan pemberi pinjaman atau penabung dan peminjam, lembaga keuangan non-bank atau LKNB mengurangi penimbunan uang tunai oleh orang-orang di bawah kasur seperti yang biasa dikatakan umumnya orang. Kedua, membantu sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga bergantung pada lembaga keuangan bukan bank untuk memanfaatkan kelebihan dana mereka dan juga untuk memberikan pinjaman kredit, konsumen, pinjaman hipotek, dan lain-lain. Jadi, salah satu peran lembaga keuangan non-bank adalah mempromosikan kebiasaan menabung dan investasi di antara orang-orang biasa atau lingkungan rumah tangga. Yang ketiga, membantu usaha kecil. Lembaga keuangan non-bank juga membantu sektor bisnis non-keuangan dengan membiayainya melalui pinjaman, hipotek, pembelian obligasi, saham, dan lain-lain. Dengan demikian, mereka memfasilitasi investasi dalam pabrik, peralatan, dan inventaris. Dan selanjutnya yaitu sebagai investasi dana. LKNB ada karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dengan menginvestasikan tabungan yang dimobilisasi. Perantara keuangan yang berbeda mengikuti kebijakan investasi yang berbeda. Misalnya, asosiasi simpan pinjam dan bank simpanan bersama berinvestasi dalam hipotek, dan perusahaan asuransi berinvestasi dalam obligasi dan sekuritas.
Lantas, apa saja perbedaan LKB dengan LKNB? Perbedaan yang pertama yaitu lembaga keuangan bank berfungsi sebagai tempat menyimpan uang, sementara lembaga keuangan non-bank hanya sebagai penghimpun dana. Selanjutnya, sebagai perantara dalam pembayaran, bank juga dapat bertindak sebagai penghubung antar nasabah pada saat melakukan transaksi. Sedangkan lembaga keuangan non-bank dapat memberikan kredit dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Secara singkatnya, lembaga keuangan bank berperan untuk menerima dana dan memberi pinjaman untuk masyarakat. Sementara lembaga keuangan non-bank memiliki peran dalam mengumpulkan dan menyalurkan uang dengan mengeluarkan surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan yang butuh pinjaman. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang kami sampaikan? Tak terasa kita sudah sampai di akhir video. Kami harap kalian semua memahami dan mengerti atas materi yang telah kami sampaikan. Kami pamit undur diri ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.